Baik, yang pertama saya akan jelaskan isu kepemilikan konsolidasi. Dalam ilustrasi konsolidasi di bab sebelumnya baru dibahas mengenai situasi struktur kepemilikan yang sederhana. Dalam praktik, sering ditemui struktur kepemilikan yang kompleks. Sebagai contoh, selain memiliki kepemilikan saham biasa, anak perusahaan juga dapat memiliki saham preferen yang beredar, dan pada beberapa kasus induk perusahaan dapat mengakuisisi saham biasa maupun saham preferen anak perusahaan. Beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang sering ditemui dalam praktik. Yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang kedua, ada perusahaan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan. Yang ketiga, ada kepemilikan bertingkat. Yang keempat, ada kepemilikan timbal balik. Yang kelima, ada dividen saham anak perusahaan. Baik, yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Karena pemegang saham preferen mempunyai klaim atas aset tersebut, atas aset bersih, anak perusahaan harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana penyajian klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang berikut, konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan dialokasikan ke kepemilikan non pengendali. Yang berikut, saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Kadang-kadang induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Begitu pula dengan pendapatan dari saham preferen yang dicatat oleh induk perusahaan harus dieliminasi. Yang berikut, saham preferen anak perusahaan dengan fitur khusus. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar di konsolidasi, provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen. Yang berikut, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Kepemilikan induk perusahaan dianggap selalu tetap antar waktu, tetapi dalam kenyataannya tingkat kepemilikan sering berubah-ubah. Perubahan dalam tingkat kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan perusahaan atau anak perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi, atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. 1. Pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan
pada beberapa titik waktu yang berbeda. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian dan perbedaannya diperlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. 2. Penjualan saham anak oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Pertanyaan akan timbul jika saham yang dijual tersebut adalah saham anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut masih tetap memenuhi syarat untuk dikonsolidasi. Pada saat induk perusahaan menjual sebagian saham anak perusahaan, tetapi masih memiliki hak kendali, persoalannya adalah apakah keuntungan atau kerugian dari penjualan saham tersebut akan dibawa ke laporan laba rugi konsolidasi atau dieliminasi dalam konsolidasi. 3. Perbedaan antara nilai tercatat dan harga jual investasi. Nilai tercatat investasi PT Induk di PT Anak menggunakan metode ekuitas. 4. Konsolidasi setelah tahun 2002. Yang kelima adalah penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Jika pengakuan keuntungan penjualan saham dianggap sesuai untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, maka tidak diperlukan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember atau pada periode-periode setelahnya. Di lain pihak, tidak memasukkan keuntungan ke dalam laporan laba rugi lebih konsisten dengan pandangan entitas ekonomi tunggal. Pada saat bersamaan, jumlah dialokasikan kepemilikan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Jumlah kepemilikan pengendali dan non-pengendali yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor jumlah saham yang dijual ke non-afiliasi. Yang kedua, harga jual saham tersebut ke non-afiliasi. 6. Penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan dari anak perusahaan yang tidak memiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan presentasi kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga yang sama dengan nilai buku saham yang ada, peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nilai buku bersih yang dialokasikan ke pemilik minoritas tidak mengalami perubahan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ayat jurnal eliminasi yang normal didasarkan pada presentasi kepemilikan induk perusahaan yang baru. 7. Pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadangkala anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Induk perusahaan dapat lebih memilih untuk tidak mempedulikan pemegang saham lain dan dapat memerintahkan anak perusahaan untuk membeli kembali saham non-pengendali yang tersedia. Yang kedelapan, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah beredar dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dalam praktiknya, pembelian saham dari induk perusahaan yang terjadi, induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman.
Yang berikut adalah struktur kepemilikan kompleks. Standar yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Pembahasan sampai titik ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Misalnya, yang pertama adalah kepemilikan dan pengendalian bertingkat, di mana kepemilikan dan pengendalian bertingkat itu sendiri terdiri dari kepemilikan langsung atau direct ownership, yang kedua kepemilikan bertingkat atau multi-level ownership, yang ketiga kepemilikan timbal balik. Dalam banyak kasus, perusahaan mendirikan tingkat perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiri dari verifikasi. Contohnya, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa anak perusahaan, salah satu di antaranya adalah perusahaan retail. Anak perusahaan retail tersebut pada akhirnya dapat memiliki anak perusahaan keuangan, anak perusahaan real estate, anak perusahaan asuransi, dan mungkin beberapa anak perusahaan lain. Hal ini berarti pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi tersebut termasuk perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan hanya memiliki investasi tidak langsung, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan yang memiliki kepemilikan langsung. Yang kedua adalah perhitungan laba bersih. Perhitungan laba bersih dicontohkan dalam hal ini adalah, misalkan PT Induk memiliki laba bersih 140 juta, PT Anak 50 juta, dan PT Bahtera 10 juta. Kepemilikan nol, pengendali nol. Yang berikut adalah jurnal eliminasi. Berlanjut dari perhitungan laba bersih tadi, jurnal eliminasinya, pendapatan dari PT Bahtera sebesar 9 juta, itu para debit, dan para kredit, dividen diumumkan sebesar 7.200.000, dan investasi pada saham PT Bahtera sebesar 1.800.000. Yang berikut adalah laba antar perusahaan yang belum direalisasikan. Misalnya, PT Induk laba operasinya sebesar 140 juta, PT Anak 50 juta, dan PT Bahtera 10 juta. Dan laba belum direalisasi sebesar 5 juta dari PT Induk, PT Anak sebesar 10 juta, dan 3 juta dari PT Bahtera. Yang berikut adalah dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal disetor. Oleh karena itu, saldo penuh dari sebuah akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi dalam konsolidasi, sebagaimana prosedur yang biasa, walaupun telah terjadi pergeseran jumlah dari satu akun ke akun yang lain. Yang pertama, ilustrasi dividen saham anak perusahaan. Dividen saham anak perusahaan. Contohnya, PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2001 atas saham biasa senilai Rp 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. PT Anak mencatat dividen saham tersebut dan ayat jurnal sebagai berikut. Pencatatan dividen saham diumumkan sebesar 50 juta pada debit dan saham biasa sebesar 50 juta pada kredit. Mencatat 25% dividen saham biasa 200 juta kali 0,25%. Yang kedua adalah pengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Jika PT Anak mengumumkan dividen saham selama 1 tahun, tahun 2001, maka ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa PT Anak sebesar 250 juta pada debit, saldo laba 1 Januari 70 juta pada debit, investasi pada saham PT Anak 256 juta pada kredit, dan kepemilikan non pengendali 64 juta pada kredit. Dan kemudian mengeliminasi saldo investasi awal. Sekian dan terima kasih.